السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab 432. Babun tahrikur ra'si wa addun asy-syafataini 'inda at-ta'ajjub. Bab menggerakkan ar-ra's, menggerakkan kepala serta menggigit dua bibir inda ta'ajjub, saat merasa takjub. An Abil Aliyah qala sa'altu Abdullah ibn Samit qala sa'altu Khalili Aba Dzarrin faqala. Jadi Abu Aliyah berkata, saya mendengar Abdullah bin Samit berkata, saya pernah bertanya kepada kekasihku Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadu'ihi. Aku pernah membawakan atau mendatangkan air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah Abu Dzar. Abu Dzar ini adalah salah satu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abdullah bin Mas'ud dan juga Anas bin Malik. Ada yang khusus menangani dan menyiapkan sendal Nabi, ada yang khusus menangani air wudhu Nabi, dan yang lain sebagainya. Kali ini Abu Dzar yang bercerita. Kata Abu Dzar, saya pernah menyiapkan atau mendatangkan air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faharraka ra'sahu wa adda ala syafatihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan kepalanya. Di sini tidak dijelaskan apakah ke kanan ke kiri atau atas bawah. Yang jelas Nabi menggerak-gerakkan kepalanya. Wa adda ala syafatihi, dan beliau juga menggigit kedua bibirnya, ya, sambil gerak-gerakkan kepala. Qultu bi abi anta wa ummi azaituka. Saya berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apakah aku menyakitimu ya Rasulullah? Apakah aku menyakitimu? Jadi Abu Dzar merasa tidak nyaman, merasa tidak enak melihat apa yang diperbuat oleh Nabi. Khawatir pelayanan beliau ini ada yang salah.
Qala la, tidak sama sekali. Walakinnak, akan tetapi ya Abu Dzar, tudriku umara'a aw a'immatan yuakhiruna as-salata liwaqtiha. Kelak nanti, wahai Abu Dzar, engkau akan menemui atau menjumpai penguasa atau pemimpin yang mengakhirkan salat pada waktunya. Mengakhirkan salat dari waktunya, yakni salat itu dilakukan di akhir-akhir waktu, bukan di awal waktu. Padahal salat-salat itu sebaiknya dilakukan di awal-awal waktu, kecuali ada salat tertentu, semisal salat Isya yang lebih utama dilakukan di akhir waktu. Begitu juga salat duhur, jika udara demikian teriknya, panas, maka dianjurkan untuk di akhir waktu. Adapun salat-salat yang lainnya, semisal salat maghrib, kemudian salat asar, salat subuh, maka diutamakan untuk dilakukan di awal waktu. Nah, Nabi SAW memberitahukan kepada Abu Dzar bahwa kelak nanti akan datang pemimpin, yakni pemimpin-pemimpin yang di mana mereka tidak begitu perhatian terhadap waktu-waktu salat. Mereka seringnya mengundur-undur waktu hingga akhir waktu dan mengakhirkan waktu salat untuk salat-salat tertentu adalah buruk. Semisal mengakhirkan salat asar pada akhir waktu tanpa ada uzur. Ya, karena kata Nabi, tilka salatul munafik. Yang demikian itu salatnya orang munafik. Ketika matahari sudah dekat kepada tenggelam, alias sudah menguning. Ya. Lalu Abu Dzar berkata, "Fama ta'muruni?" Jika nanti itu terjadi, alias saya mendapatkan pemimpin dan penguasa model seperti itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Apa solusinya ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Shalli as-salata li waqtiha." Untukmu salatlah tepat pada waktunya. Yakni salat di awal waktu. Fa in adaqta ma'akum fasalli. Jika engkau mendapati mereka ya sedang berjamaah, fasalli, maka bergabunglah. Ya, jadi Anda lakukan salat di awal waktu sesuai dengan yang diajarkan, yang sesuai yang aku ajarkan. Sedang nanti kalian menjumpai salat mereka yang berada di akhir waktu, ya ikut lagi. Ya berarti salatnya berapa kali? Berarti 2 kali. Wala taqulanna shallaitu fala usalli. Jangan sekali-kali kalian berkata, aku ini sudah salat, maka saya tidak perlu salat lagi. Jadi jangan sekali-kali Anda berkata saya sudah salat, oleh karena itu saya tidak perlu ikut bergabung lagi. Kaum muslimin, di sini ada banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis yang berharga ini. Ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Yakni ini yang disabdakan oleh Nabi benar-benar terjadi. Ya. Anas bin Malik yang juga pelayan Nabi yang lain juga mendapatkan masa yang disebutkan oleh Nabi, kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang mengakhir-akhirkan salat dari waktunya. Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Umamah bin Sa'al, "Shallaina ma Umar bin Abdul Aziz az-Zuhra." Kami pernah melakukan salat duhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Summa kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malik. Lalu kemudian kami keluar meninggalkan masjid dan kami mendatangi Anas bin Malik. Fawajadna yusallil asra. Kami dapati Anas bin Malik sedang salat asar.
Ya, jadi selesai sholat duhur, ini berarti duhur dilakukan di akhir-akhir waktu. Di masanya Umar bin Abdul Aziz. Dan antum sendiri mengenal siapa Umar bin Abdul Aziz. Sampai dia digelar sebagai khalifah yang kelima. Karena keadilannya dan kesolehannya. Ya. Tapi di sini beliau mengakhirkan waktu. Mengakhirkan waktu duhur. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Lalu kami mendatangi Anas bin Malik. Di sana kami mendapati Anas sedang mengerjakan sholat asar. Ya, berarti sudah mepet betul. Ya. Dan Anas lagi sholat asar. Qultu ya ammi, wahai paman, ma hadhihi sholatul lati sholli? Salat apa yang Anda kerjakan ini? Yakni ini kan belum lagi ada panggilan azan. Belum lagi ada jamaah. Loh kok jenengan sudah salat seorang diri? Qala al-'asr, saya lagi salat asar. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna nusallimah. Inilah salat yang dilakukan oleh Nabi yang sering kami lakukan bersama beliau. Yani inilah salat asar yang sering dilakukan di awal waktu bukan di akhir. Ya. Sementara Umar bin Abdul Aziz nanti asarnya di akhir-akhir. Ya. Artinya kaum muslimin bahwa Umar bin Abdul Aziz ini hidup di kalangan pemerintahan Bani Umayyah dan beliau waktu itu ditunjuk sebagai gubernur di Madinah. Alias beliau datang dari lingkungan seperti itu. Sehingga beliau juga punya kebiasaan mengundur-undur dan mengulur-ulur waktu sholat. Duhur belakangan, asar belakangan. Dan Nabi sudah menyampaikan bahwa ini bakal terjadi. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu apa yang dilakukan oleh sang gubernur penguasa ini tidak didiamkan oleh sahabat. Sahabat Urwah misalnya, Urwah bin Zubair mengingatkan Umar bin Abdul Aziz tentang kekeliruan yang beliau lakukan sebagai pemimpin, yaitu mengundur-undur waktu sholat dari waktu yang utama. Dan diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz pun rujuk dari perbuatannya tersebut, yakni beliau akhirnya sering sholat di awal waktu. Ya, berkat nasihat daripada siapa? Urwah bin Zubair. Ya, jadi sebelum beliau menjadi penguasa, memang beliau hidup di lingkungan seperti itu. Orang itu kadang terbentuk dengan lingkungan. Nah, ketika dia menjadi pemimpin, itu terus berjalan. Hingga kemudian ada yang memberikan teguran. Makanya kaum muslimin, ada kemungkinan pemimpin-pemimpin kita yang lahir hari ini, yang antum lihat, kenapa kok terlihat jauh dari sunnah? Ya disebabkan karena mereka datang dari lingkungan seperti itu. Ya, datang dari lingkungan yang bukan mungkin datang dari ayah dan ibu, saudara-saudara yang tidak mengerjakan sholat malah. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, keinginan kita untuk mendapatkan pemimpin yang baik semestinya memang harus dimulai dari masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Di mana setiap keluarga muslim ya membiasakan anak-anaknya untuk mendekat ke sunnah, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul. Ya, sehingga apa? Ketika nanti anak ini dewasa, dia datang dari keluarga-keluarga yang mengerti dengan urusan agama. Sehingga mereka ketika menjadi pemimpin, mereka juga bisa mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari keluarganya pada tataran kenegaraan. Jadi semua memang datang dari latar belakang. Datang dari latar belakang. Ya, baik. Kaum muslimin, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwa seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa pada asalnya sholat itu dikerjakan di awal waktu. Ya memang ada hadis yang mengatakan bahwa sholat pada waktu itu, awal waktu, itu merupakan ridwanullah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertengahannya adalah seperti ini, wa maghfiratu. Akhirnya adalah seperti ini. Tetapi pembagian waktu-waktu seperti ini tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Dan juga
tidak mutlak bahwa semua salat itu dikerjakan utama di awal waktu. Karena untuk salat Isya sendiri, kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk mengakhirkan salat Isya. Ya. Tidak dilakukan di awal waktu. Begitu juga dengan duhur. Dengan udara yang sedemikian teriknya, tidak disukai dikerjakan di awal waktu, tetapi diundur hingga dekat dari sholat asar. Supaya lebih adem dulu, tunggu ademnya. Nah, demikian kaum muslimin. Faedah yang lain, bahwa jika kita menemukan kasus-kasus seperti ini kaum muslimin, ada kasus seperti ini, yakni kita hidup dalam satu lingkungan yang mana kebersamaan dengan penguasa, ya, kebersamaan dengan penguasa itu dianggap sebagai bentuk ketaatan, dan tidak bersama dengan penguasa itu dianggap sebagai bentuk pemberontakan atau dianggap sebagai bentuk menyelisihi. Maka kaum muslimin, tunjukkan sikap bahwa Anda tidak menentang penguasa. Lihat kaum muslimin, sebaik-baik urusan itu sholat. Sebaik-baik urusan dari ibadah yang kita lakukan adalah sholat. Ketika ada penguasa yang dalam posisi seperti ini, mengulur-ulur, mengundur-undur waktu sholat, maka kita tidak menunjukkan penentangan tersebut. Ya. Dengan misalnya membentuk jamaah tersendiri. Ya. Ini jika dikhawatirkan ada fitnah. Anas bin Malik, subhanallah, dia adalah sahabat yang alim, pelayan Nabi. Beliau, dia tetap menghormati atau tetap ada pada kesetiaannya kepada penguasa. Walaupun kondisinya kayak ngono, mengakhir-akhir waktu sholat. Anas bin Malik memilih mengerjakan sholat pada waktunya. Sholat seorang diri atau bersama keluarga. Seusai sholat, dia datang berjamaah. Ya, menunjukkan ketaatannya kepada penguasa. Ya. Selagi penguasa ini bukan sholat di luar waktu. Hanya dia sholat di penghujung waktu, belum keluar waktu sholat. Nah, Anas bin Malik tetap sholat berjamaah bersama penguasa. Ya, padahal mengakhir-akhirkan sholat, kata Nabi, untuk sholat asar khususnya, kata Nabi, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik yang menunda-nunda sholat asar hingga matahari menguning. Tetapi Anas bin Malik, ya, dia tetap berjamaah. Sebab ketiga sosok semisal Anas bin Malik, ya, beliau adalah tokoh, seorang alim, tidak ikut berjamaah, tidak menunjukkan diri berjamaah dengan penguasa, boleh jadi pada waktu itu dicap dengan hal-hal yang tidak nyaman. Nah, Anas bin Malik hendak menghindari fitnah seperti itu, sehingga Anas bin Malik ikut bergabung sholat berjamaah bersama penguasa di akhir waktu, alias beliau melakukan sholat 2 kali. Dalam riwayat yang lain kaum muslimin, kata, ini riwayat Abdullah bin Mas'ud, fa in adraktumuhum, kalau kalian menemui penguasa model seperti ini, fasallus salata li waqtiha, salat kalian pada waktunya, wa sallu ma'ahum, dan salat juga bersama mereka, waj'aluha sabhatan, dan jadikan salat yang kedua ini sebagai salat sunnah. Ya, niatnya salat sunnah. Ya. Ya, ini mirip-mirip kasus kaum muslimin tentang ada perselisihan awal waktu salat subuh. Ya. Umumnya masyarakat mengatakan waktu salat subuh ya seperti jadwal yang tercantum misalnya. Lalu ada para pakar, para peneliti setelah meninjau ulang mendapati bahwa ini terlalu cepat. Misalnya terlalu cepat 10 menit, terlalu cepat 15 menit atau 20 menit. Dan sebagai bentuk kehati-hatian antum mengundurkan misalnya. Tetapi jika antum tidak ikut berjamaah, ya, orang akan ngerasani di belakang. Ini akan menjadi fitnah. Tanya apa tuh ahli sunnah wal jamaah kok enggak sholat berjamaah di masjid? Turuai kerjain misalnya. Muncul ungkapan-ungkapan seperti itu. Maka antum bisa sholat. Di waktu sholat yang masih diperselisihkan. Tapi nanti antum sholat tepat pada waktu yang antum yakini.
Ya, jadi kaum muslimin, kata Nabi, yang kedua itu adalah sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, menyelisih penguasa bukanlah hal yang baik. Ya, karena ini kalau istilahnya ditimbang-timbang secara syar'i, ini juga tidak syar'i. Mengundur sholat sampai ke asar, asar sampai dekat maghrib, ini adalah hal yang tidak syar'i. Bahkan kata Nabi, ini ada tilka sholatul munafik. Ini sholatnya orang munafik. Tetapi karena buruknya menyelisih penguasa bisa memunculkan fitnah yang tidak-tidak. Maka para sahabat yang hidup masa itu, bahkan Nabi sendiri pun mengatakan tetap sholat bersama penguasa. Ya. Bahkan di peristiwa-peristiwa yang lain, kata para sahabat, katanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kita mengangkat senjata untuk para penguasa-penguasa yang perhatian, peduli dengan diri mereka dan keluarga mereka?" Kata Nabi, "Jangan, selagi mereka masih mengerjakan sholat di tengah-tengah kalian. Yakni selagi Anda masih melihatnya sholat, jangan sekali-kali memerangi penguasa model seperti itu." Ya, jadi kaum muslimin memang butuh tingkat sabar, butuh tingkat tinggi dalam kesabaran menghadapi penguasa. Jadi ada banyak hal-hal yang kita ingkari dari perbuatan-perbuatan mereka, tetapi selalu ditimbang apakah sikap-sikap yang kita lakukan dengan menentang ini justru mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Ya, baik. Jadi seperti itu kaum muslimin, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Aliyah. Di sini Nabi menggerak-gerakkan kepala dan menggigit bibir. Beliau tanda takjub. Berikutnya, babun darbur rajuli yadah ala fakhidhihi inda ta'ajjub awisyi. Bab seseorang menepuk pahanya dengan tangan ketika ia takjub atau lain sebagainya. Menepuk paha ketika heran atau takjub. Ya. Atau menyayangkan sesuatu. Kok kayak ngono sih, misalnya ya, menepuk paha. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ala tusallu. Pernah di suatu malam kata Ali bin Abi Thalib, Nabi datang, ya, datang ke rumah mereka, yaitu ke rumah Ali dan Fatimah. Nabi datang di waktu malam. Kalau tarraqahu, datang mengetuk pintu, atau datang di waktu tengah malam. Jadi Nabi pernah mendatangi rumah Ali dan Fatimah. Dan Nabi dan Fatimah hidup bertetangga. Ya, hidup bertetangga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tusallun?" Tidakkah kalian berdua bangun mengerjakan sholat? Istilahnya, ayo bangun, sholat. Ya. Dan Anda tahu bahwa Fatimah radhiyallahu anha ini posisinya sudah bersuami. Ini faedah bahwa seorang bapak yang cinta dengan anaknya, dia tetap dianjurkan memberikan arahan-arahan kepada putrinya atau kepada putranya, sekalipun anaknya sudah menikah. Ya, karena ada sebagian orang tua, tanggung jawab sudah ada pada suaminya, terserah suaminya mau diapakan, tidak ngurus. Nah begitu kaum muslimin. Ya. Nabi SAW tetap memberikan perhatian kepada putrinya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Dan bukan cuma Nabi, bahkan Abu Bakar juga sama. Ketika kaum muslimin, orang-orang kesulitan mendapatkan air, ya, tidak ada air digunakan untuk berwudu. Ini disebabkan karena kalung Aisyah yang lepas, di mana para sahabat semua sudah mencarinya, bahkan Nabi juga mencarinya. Kebetulan di tempat itu tidak ada air dan kaum muslimin tidak membawa perbekalan air, sehingga akhirnya mereka mau sholat nggak ada air. Lalu mereka rame-rame mendatangi Abu Bakar As-Siddiq.
Mereka berkata, ya Abu Bakar, lihat tingkah laku putrimu. Gara-gara dialah sehingga menyebabkan kaum muslimin susah. Bahkan Nabi juga ikut susah. Ya. Abu Bakar marah. Dia mencari Aisyah. Dan ketika tiba di dekat Aisyah, dia mendapati Nabi sedang tidur di pangkuan Aisyah. Nabi sudah kelelahan mencari kalung itu. Ya. Lalu Aisyah pun disemprot oleh Abu Bakar As-Siddiq di saat Nabi ketika itu sedang tidur. Tanya Aisyah, gara-gara awakmu iki. Akhirnya kondisi seperti ini, bla bla. Sambil kata Aisyah, bahkan Abu Bakar mencubit pinggangku. Ditusuk pinggang. Kata Aisyah, tidak ada yang menghalangi untuk bergerak, melainkan karena posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atas pangkuanku. Alias khawatir jika dia bergerak bisa mengganggu tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq pernah datang ke rumah Nabi, ya, dan saat tiba di sana dia mendengar Aisyah meninggikan suara. Abu Bakar kesal melihat Aisyah meninggikan suara di hadapan Nabi. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, apa yang kau lakukan terhadap Nabi? Maka Abu Bakar pun mendekat dan hendak menampar Aisyah. Lalu kemudian Nabi menghalanginya. Katanya cukup ya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar pun pulang meninggalkan rumah keduanya dalam kondisi kesal. Ya. Artinya apa kaum muslimin? Seorang ayah atau ibu, dia tetap diarahkan, dianjurkan untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anaknya untuk kebaikan-kebaikan akhirat mereka. Jadi tidak boleh membiarkan begitu saja tanpa memberikan peringatan kepadanya. Nah, Nabi SAW itu datang ke rumahnya Fatimah, datang ke rumah Ali dan mengatakan, tidakkah kalian salat malam? Bangunlah. Nah, ini menunjukkan bahwa besarnya keutamaan salat malam. Sampai untuk persoalan sunnah seperti ini, Nabi juga membangunkan tetangga sebelah, yang membangunkan anaknya untuk salat malam. Baik. Fakultu, kata Ali, ya Rasulullah, innama anfusana indallah. Ya Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami ini ada di tangan Allah, ada di sisi Allah. Fa idza sa'a ba'atsana ba'atsna. Kalau Allah berkehendak untuk membangunkan kami, ya kami juga bangun. Subhanallah. Fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pergi. Walam yarji ilayya syai'a. Tidak beri tanggapan belas dari ungkapan Ali bin Abi Thalib, tidak ditanggapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kaum muslimin diam itu pun sudah menjadi jawaban. Ya, diam sendiri-sendiri itu sudah bisa menjadi jawaban untuk sesuatu. Nabi pun pergi. Wa mudbribun yadribu fahidah. Nabi pergi sambil memukul pahanya. Ya, kata Nabi, kanal insanu aktsara syai'in jadala. Orang ini memang terlalu banyak membantah. Ya. Ya, jadi manusia itu adalah orang yang memang paling sering membantah. Ya. Ya mungkin begitulah bahasanya. Sambil mukul. Jadi ini pukulan yang menyayangkan. Dibangunkan kok kayak gini jawabannya. Jadi kaum muslimin. Tetapi perlu diingat bahwa jangan pernah persangkaan bahwa Ali menolak untuk dibangunkan salat malam. Bukan. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi membangunkan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga dengan Fatimah. Lalu kemudian Nabi pergi dan mengerjakan salat. Ali sudah bangun. Tetapi Nabi tidak mendengar pergerakan dari keduanya. Bahwa keduanya sudah bangun. Tidak dengar. Maka Nabi datang kedua kalinya dan membangunkan mereka. Dan Ali bin Abi Thalib merasa bahwa Nabi telah memaksakan diri untuk membangunkan mereka. Kasihan. Ya, alias kok sampai segitunya Nabi memaksakan diri. Ya, mereka ini sudah istilahnya insya Allah bisa bangun lah. Punya juga jadwal bangun. Ya. Sampai Ali menjawab seperti itu. Ya, bahwa jiwa kami ini, jiwa kita ini di sisi Allah. Kalau Allah tidak membangunkan, ya juga bangun. Maksudnya kayak ngono. Nanti juga kami akan bangun sendiri. Ada waktunya untuk bangun. Jadi mereka ini sudah bangun, makanya mereka bisa menjawab. Cuma Nabi tidak mendengar ada pergerakan bahwa mereka itu bangun. Nah, baik kaum muslimin. Tetapi ungkapan seperti ini tetap tidak nyaman. Ya.
ungkapan seperti ini tetap dia benar, ungkapan ini benar, tapi tidak pada tempatnya. Mestinya kalau sudah dibangunkan, katanya enggih, misalnya ya, enggih, syukron, jazakumullah, misalnya kalau dibangunkan untuk kebaikan. Ya. Nah, untuk jawaban seperti ini betul bahwa jiwa kita ini ada di tangan Allah. Allah membangunkan seseorang, ya. Jika memang Allah menghendaki seseorang untuk bangun, ini betul sekali kaum muslimin. Dan Allah tidak akan membangunkan orang bagi siapa yang tidak dikehendakinya. Ada orang berencana untuk bangun malam, lalu kemudian Allah tidak menghendaki, gak bangun-bangun sampai dia meninggal dunia. Ada seperti itu. Jadi ungkapan Ali ini benar, tapi tidak pada tempatnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala." Orang ini terlalu banyak membantah. Nah, seperti itu kaum muslimin. Ya, jadi di sini Ali bin Abi Thalib menetapkan tentang masyiah Allah, kehendak Allah. Jika Allah hendak membangunkan kami, kami pun bangun. Di sini kaum muslimin ada faedah yang besar. Ini sisi keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali lebih memilih untuk menyebarkan ilmu ini daripada untuk menutupi aibnya. Istilahnya kalau disebut ini kekurangan lah, istilahnya kekurangan. Karena Nabi dapat teguran. Ya. Di mana Nabi berkata, manusia ini banyak ngeyel, suka membantah. Ya. Ini kekurangan. Ya. Tetapi Ali lebih memilih untuk menyebarkan ilmu ini, biar orang tahu. Ya, biar orang tahu. Nah, jadi subhanallah ini menunjukkan bagaimana Ali bin Abi Thalib begitu antusias untuk menyebarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin, tidak benar kata sebagian orang ketika orang melakukan sebuah kekeliruan tidak ditegur. Misalnya orang lagi buka puasa, makan di siang hari, katanya nggak usah ditegur, biarkan dia makan karena itu rezeki dari Allah. Misalnya orang lagi tidur malam, wes nggak usah dibangunkan, misalnya biarkan dia tidur nyenyak, ya itu sudah rezeki dari Allah kalau tidur. Karena ada orang yang ingin tidur tapi nggak bisa tidur, misalnya. Tidak kaum muslimin, tidak begitu. Untuk tolong menolong, untuk kamusnya tolong menolong, tidak ada istilah seperti itu. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu sholat, lalu kemudian membangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya menolak, maka dia memercikkan air di wajah istrinya. Dan begitu juga semoga rahmat Allah tercucurkan kepada para istri, di mana dia bangun malam lalu sholat, lalu setelah itu dia membangunkan suaminya. Dan jika suami menolak, maka dia memercikkan air di wajahnya. Jadi Nabi mendoakan orang-orang yang mau membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk melakukan sholat malam. Oleh karena itu wahai para suami, jika antum sudah mengerjakan sholat malam, ayo bangunkanlah istri-istri antum. Ya, atau jika antum yang dibangunkan, jangan marah-marah. Ya, luangkan sedikit waktu antum untuk melakukan sholat malam. Walaupun itu satu rakaat yang rutin. Walaupun satu rakaat yang rutin. Jadi setiap malam cuma satu rakaat aja. Atau mungkin habis sholat isya, antum kerjakan 3 rakaat sholat malam. Karena antum berpikir bahwa saya ini terlalu lelah bekerja di siang hari. Malamnya saya butuh istirahat yang cukup. Ya. Nah, kalau antum merasa bahwa berat bangun di malam hari, habis isya ya 1 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat. Itu jauh lebih baik dibanding tidak melakukan sholat sama sekali. Nah, jadi di sini bab ini menguatkan apa yang dikatakan oleh penulis, yaitu bab memukul paha karena takjub atau lainnya, alias karena menyayangkan sesuatu. Ya, jadi pukul paha itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah kaum muslimin. Sebenarnya masih ada satu hadis lagi untuk menutup satu bab, karena ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Satu hadis lagi insyaallah. Kita bahas secara ringkas. An Abi Razin, Abu Rizin. An Abi Hurairah qala ra'aituhu yadribu jabhatah biyadi. Saya pernah melihat, kata Abu Rizin, Abu Hurairah memukul dahinya.
nepuk jidat istilahnya. Ya, nepuk jidat. Saya pernah melihat Abu Hurairah nepuk jidat. Wa yaqulu ya ahlal Iraq. Ya ahlal Iraq. Atazumuna anni akdzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian mengira aku ini berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis. Sampai mungkin sebagian orang, termasuk orang Irak, mengatakan apa tenanan tadi dari Nabi. Coba banyaknya Abu Hurairah menyampaikan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaum muslimin zaman sekarang ini juga banyak yang mengkritik sahabat Abu Hurairah, menjatuhkan harkat dan martabat Abu Hurairah. Sebenarnya kaum muslimin, jika orang sudah masuk melalui pintu mengkritik sahabat, pada sejatinya jika sudah mulai masuk untuk meragukan syariat ini. Oleh karena itu kita menutup pintu rapat-rapat mencela sahabat. Ya. Dan pintu masuknya yang paling utama adalah melalui Muawiyah. Itu pintu masuknya. Oleh karena itu kenapa orang-orang Syiah membidik, ya, membidik para sahabat, menjatuhkan kehormatan mereka, masuk melalui pintu Muawiyah. Tidak lain kaum muslimin adalah untuk apa? Mengaburkan, untuk meragukan ajaran-ajaran ahli sunnah ini di hati kaum muslimin. Jadi ketika Muawiyah sudah mereka lecehkan, berpindah masuk ke Abu Hurairah, berpindah masuk ke Aisyah. Dan pertanyaannya, siapa yang membawa semua riwayat-riwayat, ya, hadis-hadis, melainkan dari mereka. Dan pada ujungnya nanti kaum muslimin, mereka pun meragukan Al-Quran yang ada di tangan kita. Alasannya, yang membawa, yang menukil adalah orang-orang yang sudah kafir. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Aisyah. Bagaimana bisa diterima riwayat-riwayat mereka? Padahal mereka adalah orang kafir setelah Nabi SAW. Dan yang ditanamkan kepada anak cucu mereka. Orang-orang Syiah. Maka mereka nggak percaya dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Mereka mudah mengkafirkan sahabat. Ya. Jadi Anda mengajarkan mereka tentang ajaran ahli sunnah mental. Kenapa? Pembawa riwayatnya orang kafir. Bagaimana bisa diterima? Nah, setelah mereka berhasil menanamkan hal itu kepada anak-anak mereka, ingin memperluas lagi. Jangkauannya ingin lebih luas. Masuk di wilayah Palestina. Juga mau dimasukkan ke Saudi. Bahkan sasaran empuknya adalah Indonesia. Bagaimana orang Indonesia juga bisa menerima pemahaman ini. Setelah itu mulai meragukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu mereka meragukan Al-Quran yang ada di tangan mereka. Itu kan misi mereka. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah di antara salah satu prinsip dasar adalah tidak boleh mencela satu sahabat pun. Pintunya ditutup rapat-rapat. Oleh karena itu ketika ada peristiwa yang antum baca dalam sejarah. Ada peristiwa Ali dengan Muawiyah, ada Muawiyah dengan Aisyah. Antum tidak boleh ikut campur tangan dalam hal itu. Antum tidak boleh menjelekkan salah seorang di antara mereka. Karena apa yang terjadi di antara mereka itu tidak lain adalah hasil dari ijtihad. Apabila mereka benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Lagi pula Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah ridha dengan mereka. Bahkan kata Nabi, walaupun Anda bersedekah, ya, sebanyak-banyaknya, kalian belum bisa mengimbangi sedekahnya para sahabat. Karena sedekah mereka itu satu sedekah itu setimpal dengan emas sebesar gunung Uhud. Tidak bisa mengimbangi kebaikan mereka. Ya. Jadi Muawiyah ini jadi sasaran empuk. Ya. Jadi kita tidak ingin kayak Nawasib, tidak ingin kayak Syiah Rafidhah, kita juga tidak ingin kayak Khawarij. Kalau Khawarij mereka mengkafirkan siapa namanya Ali bin Abi Thalib dengan Utsman. Mereka mengangkat senjata bahkan membunuh Utsman bin Affan. Mereka juga memerangi Ali karena mereka menganggap bahwa mereka sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah itu orang-orang Khawarij. Belum lagi di sana ada yang namanya Nawasib, ya, di mana mereka amat membenci Ahlul Bait. Ya, mereka amat membenci Ahlul Bait. Sementara di sisi yang lain ada namanya orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka ini malah menuhankan Ahlul Bait. Ya, alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, di sini apa kata Abu Hurairah? Ayakunu lakumul mahna wa ilayal ma'tham. Enak saja, ya. Bagaimana bisa aku berdusta? Kalian mendapatkan kesenangan sementara aku dapat dosanya. Bagaimana bisa? Lalu kemudian Abu Hurairah berkata, Asyhadu
La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi, aku mendengar Nabi bersabda, "Idzan qata'a si'su na'li ahadikum, idzan qata'a si'su na'li ahadikum, fala yamsi fi na'lihi al-ukhra hatta yuslihahu." Apabila tali sendal salah seorang di antara kalian putus, maka dia jangan berjalan dengan menggunakan sendal yang satunya. Ya, jadi putus ya, lalu jalan pakai satu sendal. Nah, hatta yuslihu, hingga yang memperbaiki sandal yang putus tersebut. Yakni pakai dua-duanya atau tinggalkan kedua-duanya. Cuma itu aja. Kalau tali sandal kita putus salah satunya. Jadi enggak boleh sambil jalan ya, atau sambil memperbaiki sambil jalan, enggak boleh. Lepaskan kedua-duanya atau pakai kedua-duanya. Nah, di sini sahih. Dan kaum muslimin ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakan satu sendal. Ya, menggunakan satu sendal. Mayoritas ulama bahkan ada yang mengklaim itu ijma bahwa ini hukumnya cuma makruh, tidak sampai haram. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa hukumnya makruh. Ya. Kemudian tentu kaum muslimin ini berlaku dalam kondisi normal. Adapun jika dalam kondisi yang tidak normal, misal kaki retak misalnya ya misal kaki retak atau memang kaki bengkak, tidak bisa menggunakan dua sendal, berarti hal ini boleh saja, ya tidak mengapa. Hikmahnya kaum muslimin, kenapa tidak boleh pakai sendal satu? Hikmahnya agar berlaku adil terhadap kaki. Ya, biar adil sama kaki, jangan cuma yang kaki kanan dienak-enak no, kaki kiri yang dibuat menderita. Ya, itu hikmahnya kata sebagian ulama. Ya, sama dengan cukur rambut, tidak boleh kozak, satunya dikerok, satunya dibiarkan tidak dikerok. Nah, itu namanya kozak. Kozak itu bukan cuma hanya sekedar satu ditipiskan, satu enggak, satunya dikerok. Ya, satu dikerok, satu tidak dikerok. Nah, kemudian sebagian tubuhnya ada di tempat yang panas, sebagian lagi ada di tempat yang dingin misalnya. Ya. Tetapi sebenarnya alasan atau hikmah larangan itu karena ada hadis lain mengatakan bahwa inna syaitan yamshi fi na'lin. Karena sungguhnya setan itu berjalan dengan sendal satu. Ya. Jadi setan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena sungguhnya setan itu jalan dengan menggunakan satu sendal. Makanya kita tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, sama dengan tidur siang. Kata Nabi, tidur sianglah kalian karena sungguhnya setan itu tidak tidur, tidak siang, tidak qailulah. Maka sempat-sempatkan tidur siang. Dan kita upayakan anak kita juga dibiasakan supaya nanti ketika besar teringat bahwa ayahnya ini kalau siang pasti tidur. Makanya anak juga ikut tidur siang. Alasan utamanya bukan karena itu, karena setan itu tidak siap tidur di siang hari. Kemudian kaum muslimin juga ya, kaidah bersandal ini, bersendal itu kadang bersendal itu sunnah, tapi tidak pakai sendal juga sunnah, sama-sama sunnah. Jadi upayakan ya kadang bersendal, kadang juga tidak. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, sunnahnya seperti itu. Makanya ada salah seorang tabi'in itu datang ke wilayah Mesir. Dia berkata, anna rajulan min ashabin Nabi, berkata, ada salah seorang sahabat Nabi berkata, ya, rahala ila Fudalah bin Ubaid. Dia pernah datang ke mendatangi Fudalah bin Ubaid. Wa huwa bi Misra. Ketiga itu dia ada di Mesir dan dia gubernur Mesir pada waktu itu. Ya. Sampai di sana sahabat Nabi ini berkata, "Famali araka sya'tan wa anta amirul ard." Mengapa aku melihat rambut Anda begitu kusut sementara Anda ini adalah gubernur di Mesir? Dia berkata bahwa Nabi melarang kita terlalu irfah, terlalu hidup mewah. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bersisirlah dengan jarang-jarang. Maksudnya bersisir jarang-jarang itu sehari bersisir, sehari tidak. Sehari bersisir, sehari tidak. Jadi jangan tiap hari terlalu tampil necis, sisir rapi, berminyak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dia bertanya, "Famali la araka 'alaika khidha." Mengapa aku melihat engkau tidak pakai sendal? Padahal Anda ini adalah gubernur. Kenapa Anda tidak terlihat pakai sandal? Kata dia,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafi ahyanan. Kadang Nabi menyuruh kami untuk tidak bersendal. Terkadang Nabi menyuruh kita untuk tidak bersendal. Ya, jadi eh, kalau tidak pakai sandal jangan hanya karena alasan kesehatan kaum muslimin. Jadi sekali-kali copotlah sendal itu karena memang ya, ada sunnahnya untuk tidak bersendal. Jadi jangan lihat orang nggak pakai sendal, mau gendeng lagi, mau pakai sendal. Jangan. Itu memang kadang sunnahnya memang seperti itu. Nah hanya saja sekarang dunia medis melihat bahwa memang kadang tidak pakai sendal ini bagus untuk kesehatan kaki. Tapi jangan hanya karena ada hasil riset seperti itu, antum mengamalkan sunnah karena itu. Bukan. Tapi utamanya adalah kata sahabat, ya Nabi menyuruh kami seperti ini. Kadang bersendal juga kadang tidak bersendal. Allahu a'lam bishawab. Dan ini sekaligus menutup kajian kita di tahun ajaran ini. Nanti buka lagi tahun ajaran baru. Iya. Berarti nanti mungkin Agustus lagi mulai. Akhir Juli atau Agustus baru kita mulai. Ya. Baik. Jika ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Ya. Ada 3 orang berangkat untuk tawaf. Nah, di Masjidil Haram. Kemudian karena yang orang yang kembali titip sandal kepada orang yang pertama. Baik. Sedangkan orang yang ketiga membawanya sendiri. Membawa sendiri. Jika setelah selesai tawaf, ini panasnya terik matahari. Baik. Yang orang membawa titipan sandal ini tidak ketemu. Dia pulang ke hotel, kemudian kawan yang bawa sandal sendiri ini bagaimana caranya supaya kaki ini tidak panas gitu. Jadi mereka membagi sandal itu satu kanan satu kiri. Iya. Nah, caranya biar tidak panas, setiap 50 meter gantian sandal. Jadi kawan yang satu dipakai ke yang kiri, kemudian kawan satu ini yang kanan. Ketika jalan 50 meter karena panas, kemudian yang kanan ditukar ke yang kiri, ganti orang yang lain. Jadi sering bergantian. Hingga kaki yang satu itu ya karena panas akhirnya sempat melepuh juga. Gitu. Ya. Karena tempatnya jauh. Betul sekali. Betul. Ini gimana? Subhanallah kaum muslimin. Kalau memang kalau sudah tiba musim panas di wilayah Arab Saudi, ini betul-betul membakar. Ya, dia membakar kaki. Kami juga pernah merasakan saat-saat seperti itu. Ya, sendal sudah perasaan terjaga dengan baik, kok tiba-tiba hilang gitu saja. Bisa terjadi karena keteledoran kita, bukan menuduh orang lain mencurinya. Hilang, ya. Waktu itu kami masih ingat ke perpustakaan. Jadi kami simpan dengan baik, ya. Mas mau keluar, loh kok nggak ada sendalnya? Pas pulang, ya Allah udaranya begitu panas, amat panas. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah berbagi sendal. Ya, kawannya ini orang baik, dia berbagi sendal. Satu menggunakan kaki kanan, satu menggunakan kaki kiri. Bahkan mungkin mereka berjalan dengan gantian. Ini tampaknya masuk dalam kondisi darurat. Ya. Daripada dua-duanya melepuh, maka dipertahankan salah satunya. Jadi tidak pakai istilah terlanjur basah, ya basah sekalian. Enggak juga. Apa yang bisa diselamatkan, ya diselamatkan. Istilahnya seperti itu. Jadi karena ini kondisinya darurat, maka dia boleh melakukan seperti yang apa yang Anda tanyakan. Insya Allah boleh, karena sifatnya darurat. Nah. Soal berikutnya, sebelum majelis kita tutup, sebelum kita berlibur, ya. 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 Baik. Baik. Betul. Baik. Baik.
Betul sekali. Baik, baik. Ya, baik. Jadi kaum muslimin, sholat berjamaah itu pada sholat-sholat sunnah ada yang dianjurkan dan ada yang tidak dianjurkan, bahkan tidak disyariatkan sama sekali. Semisal sholat duha. Sholat duha ini baiknya sendiri-sendiri, tapi sesekali boleh berjamaah. Sesekali aja. Ya pernah. Bahkan Nabi pernah datang ke rumah Anas. Lalu di rumah Anas setelah menikmati hidangan, maka Nabi sholat ya, bersama keluarganya Anas. Sholat duha. Sholat duha. Nabi juga pernah sholat di tempatnya Ka'ab. Ya. Dan beliau sholat duha bersama sahabatnya di sana. Tapi ini jarang sekali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tentang sholat malam. Untuk sholat malam yang dianjurkan itu sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya. Nabi SAW memang sudah melakukannya. Cuma khawatir ini diwajibkan, Nabi menghentikan. Adapun di luar dari Ramadan, maka yang disukai adalah sholat sendiri-sendiri. Tidak berjamaah. Makanya di situ disebutkan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari, lalu sholat, setelah sholat bangunkan istri. Ya, bangunkan istri. Hanya saja ketika seseorang sedang sholat, lalu ada yang mengikuti, ikut bergabung, monggo. Tidak perlu dilarang. Karena Nabi SAW melakukan hal itu. Yaitu sholat lalu diikuti oleh Ibnu Abbas. Tetapi itu bukan kebiasaan Nabi. Itu bukan kebiasaan Nabi. Betul bahwa beramal di 10 awal Zulhijjah dianjurkan. Tetapi tentu amalan-amalan yang sifatnya memang sifatnya bagus. Alias kalau sholat 5 waktu berjamaah, ya tingkatkan berjamaahnya 5 waktu berjamaah. Jangan karena semuanya dianggap amal soleh, qobliyah, ba'diyahnya juga berjamaah. Berdasarkan dalil, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Ya, jadi semua ada aturan-aturan. Nah, termasuk dengan masalah puasa yang apakah dianjurkan berpuasa setiap saat, karena ada hadis dari Hunaidah bahwa Nabi di 9 awal Zulhijjah itu berpuasa terus. Sementara ada riwayat Aisyah yang mengatakan Nabi tidak puasa. Nah, dan keterangan Aisyah juga amat kuat karena Aisyah ini mendapat 2 jatah dalam, jadi istri Nabi kan 9. Alias kalau Nabi puasa total 9 itu pasti semua istrinya sepakat. Lalu Aisyah enggak ngomong enggak pernah kok. Ya. Bahkan sekali lagi Aisyah ini dapat 2 jatah. Ya, berarti boleh jadi Nabi 7 hari puasa yang 2-nya enggak, boleh jadi. Ya, boleh jadi. Atau memang bermasalah riwayat yang lain. Ala kulli hal, anggaplah hadis itu tidak ada. Tetapi ada sabda Nabi bahwa melakukan amal soleh dan berpuasa itu bagian daripada amal soleh. Orang mau puasa wisol juga amal soleh. Karena Nabi biasa puasa wisol. Nyambung puasa nggak pakai buka, nggak pakai sahur. Ya, sahurnya nanti sekalian ini. Ya, jadi Nabi juga nyambung puasa itu biasa. Bahkan sahabat juga ikut nyambung puasa. Cuma Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, maka mereka disuruh dawutan aja. Ojo kayak Nabi. Iya. Karena ini memberatkan. Karena sahabat ya selalu sampean juga kok wisol. Alis puasa terus menerus, bahkan bukanya nanti di waktu sahur. Ya, kata Nabi, siapa di antara kalian sama dengan aku? Aku yang diberi makan oleh Robku. Aku yang diberi minum oleh Robku. Gak kayak kalian. Jadi Nabi kuat. Jadi ini bentuk kasih sayang Nabi sehingga mereka dilarang wisol. Jadi yang baik aja ya diselang-seling aja, itu yang terbaik. Bukan berarti haram hukumnya puasa nyambung. Bukan. Nah, karena itu juga boleh, itu amal soleh, maka Anda berpuasa nyambung juga di 10 awal, itu ya boleh. Karena itu bagian daripada amal soleh. Nah begitu maksudnya. Ya, jadi tentu amal-amal soleh yang sesuai aturan. Bukan karena amal soleh, main asal amal soleh. Ya, akhirnya sholat malamnya sampai 1000 rakaat misalnya. Berjamaah karena amal soleh. Ya tidak juga. Demikian. Meniatkan puasa tarbiyah di mana. Nah semisal meniatkan khusus puasa tarwiyah. Ya, meniatkan khusus. Maka meniatkan khusus puasa tarwiyah ini adalah bid'ah, tidak ada contoh.
Hadis-hadis yang beredar tentang puasa Tarwiyah, hadis palsu. Enggak ada masalah. Tarwiyah itu tanggal 8, hadis palsu. Kalau sengaja mengkhususkan puasa Tarwiyah. Cuma kalau pas tanggal 8 Zulhijjah sempat puasa, tidak mengkhususkan, ya monggo-monggo saja. Nah, demikian. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Antum sudah mendengar dengan baik setiap kajian-kajian yang kita lakukan. Jazakumullah khairan. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan mendatang dalam rangka untuk menuntaskan misi menghatamkan kitab Adabul Mufrad. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ya betul.